Selamat siang Bu Utami Prasajaningsih. Saya RD Citra Riofika dengan nomor NIM 21260000034. Nah, berikut ini saya akan menjawab pertanyaan untuk UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Seperti itu. Nah, untuk jawaban saya yang pertama, mengapa manajemen kinerja itu penting? Karena menurut pandangan saya, manajemen kinerja itu sangat penting karena merupakan awal mula konsep di mana berpikir menetapkan tujuan organisasi harus dibentuk pertama kali sebelum diputuskannya SOP atau standar operating procedure, agar tujuan organisasi hasilnya bisa tercapai dan sesuai dengan tujuan dan manfaat dibentuknya organisasi tersebut, serta memastikan komunikasi yang efektif dan efisien di dalam organisasi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang B, adalah pandangan saya manajemen kinerja bersifat strategis adalah membahas masalah kinerja secara lebih luas dan lebih urgensi dan dengan tujuan jangka panjang. Perumusan visi dan misi organisasi akan menjadi inspirasi dalam menetapkan tujuan organisasi. Dengan begitu, manajemen kinerja akan bersifat holistik, menyeluruh dan meliputi seluruh kehidupan jalannya organisasi. Sedangkan bersifat holistik adalah bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam hidup sejak perumusan tujuan, perencanaan dan pelaksanaan, serta umpan balik, pengukuran, penilaian, review, evaluasi dan perbaikan kinerja di suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah bersifat terintegrasi, adalah proses yang merupakan sebuah sistem yang menampilkan hubungan antara masukan, proses, hasil dan manfaat, sehingga demikian aspek yang terkandung di dalamnya saling berkaitan sehingga merupakan hubungan yang terintegrasi satu sama lain. Itu. Kemudian untuk jawaban 1 yang berikutnya, yang poin C, tujuan coaching dan umpan balik menurut saya dalam manajemen kinerja, tujuan coaching dapat memperbaiki performa kerja karyawan dan tim dengan cara menggali permasalahan dengan dua arah komunikasi. Karena karyawan merupakan sumber daya yang paling berharga dalam sebuah organisasi, maka umpan balik harus objektif dan jujur saat penyampaiannya. Saat penyampaian umpan balik pada karyawan maka harus diberikan dengan objektif dan jujur. Karena kalau umpan balik tidak diberikan secara objektif dan jujur, maka akan sangat sulit untuk mengubah kinerja karyawan lebih baik di kemudian hari. Kemudian yang berikutnya, yang D, menurut saya memberikan coaching yang baik untuk Gen Y adalah dengan cara menyadarkan atau mengajak Gen Y untuk lebih aktif dan berpartisipasi terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai seorang pekerja. Dengan kata lain, lebih menyadarkan dirinya bahwa dirinya sudah mempunyai tanggung jawab pekerjaan, di mana pekerjaan dia ada penetapan nilai atau standar yang diberikan perusahaan seperti KPI yang sudah terstruktur setiap tahunnya, serta memberikan kepercayaan kepada Gen Y nantinya akan mendorong komitmen kerja yang lebih baik lagi. Itu jawaban saya nomor 1. Kemudian jawaban saya yang nomor 2, menurut saya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengembangan SDM agar karyawan dan perusahaan sama-sama merasakan sinergi, terjadi suasana kolaboratif dalam memilih keuntungan perusahaan adalah perusahaan yang dapat mencapai kesuksesannya adalah perusahaan yang mengerti bagaimana pentingnya strategi pengembangan SDM dan mengetahui upaya apa saja yang harus ditempuh. Hubungan seorang karyawan dan pimpinan perusahaan bukan hanya terikat atas hubungan kerja saja, namun secara manusiawi keduanya juga saling berinteraksi. Oleh karena itu, pengembangan SDM dapat dijadikan sebagai suatu bentuk apresiasi seseorang pimpinan perusahaan terhadap karyawan dalam aspek humanis. Nah, strategi pengembangan SDM merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas SDM mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Pengembangan SDM sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan agar dapat berkembang secara lebih dinamis, sebab SDM merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah perusahaan karena merupakan aset terpenting menurut saya. Kemudian jawaban yang berikutnya, perspektif pemikiran saya berdasarkan materi diskusi selama perkuliahan. Teori X dan Y yang dicetuskan oleh Douglas MacGregor tahun
1960, teori ini lebih menitikberatkan dua aspek perilaku manusia dalam lingkungan kerja. Teori X fokus pada perilaku negatif, sedangkan teori Y menyoroti aspek positif. Nah, teori ini didasarkan pandangan seorang pemimpin terhadap anggotanya. Teori ini menyarankan agar pimpinan dalam organisasi selalu memperhatikan sisi negatif dan sisi positif para anggota dengan cara tertentu. Sedangkan sudut pandang itu masih berupa asumsi untuk perilaku anggota terhadap lingkungan kerja. Nah, berikut asumsi teori X menurut McGregor. Seorang karyawan biasanya pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan berusaha menghindarinya jika memungkinkan. Karena karyawan tidak ingin bekerja, ia harus dibujuk, dipaksa, diperingatkan dengan hukuman untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, biasanya cara untuk Gen X ini diperlukan pengawasan ketat dari manajer. Seperti para manajer mengadopsi gaya yang lebih diktator, biasanya lebih ditakuti oleh generasi X. Dan untuk asumsi teori Y, karyawan dapat menganggap pekerjaan mereka santai dan normal. Mereka melakukan upaya fisik dan mental secara inheren dalam pekerjaan mereka. Karyawan tidak hanya memerlukan ancaman, kontrol eksternal, dan paksaan untuk bekerja, tetapi mereka dapat menggunakan pengarahan diri sendiri dan kontrol diri jika berdedikasi dan tulus untuk mencapai tujuan organisasi. Berikutnya, jika pekerjaan itu bermanfaat dan memuaskan, maka itu akan menghasilkan loyalitas dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Seorang karyawan biasa dapat belajar untuk mengakui tanggung jawabnya. Bahkan ia bisa belajar untuk mendapatkan tanggung jawab. Nah, dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa teori X menyajikan pandangan pesimis tentang sifat perilaku karyawan di tempat kerja, sedangkan teori Y menyajikan pandangan optimis sifat dan perilaku karyawan di tempat kerja. Nah, seperti itu jawaban dari saya atas dua pertanyaan 1 dan 2 dari UTS Ibu Utami, mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mohon dikoreksi jika saya banyak salah. Terima kasih atas pelajarannya yang sudah diberikan. Matur nuwun.